Kembali bersama kami, pemirsa. Artis dan selebgram berinisial TA ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat karena diduga terlibat prostitusi online. TA ditangkap berdasarkan penyelidikan dari 3 orang muncikari yang sudah terlebih dahulu ditangkap di 3 kota berbeda. Artis dan selebgram berinisial TA diamankan petugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Rabu siang di sebuah hotel di Bandung. Saat ditangkap, selebgram yang juga seorang model ini bersama seorang pria yang diduga merupakan pemesan jasa layanannya. Penangkapan TA berdasar pengungkapan jaringan prostitusi online dengan 3 muncikari di Kota Medan, Jakarta, dan Bogor. TA diamankan bersama dengan sopir pribadinya. Saat ini TA masih berstatus sebagai saksi. Sudah kita amankan terlebih dahulu. Semuanya di Bandung, Bang, tempatnya? 1 di Medan, 1 Jakarta, 1 di Bogor. Cukup ya? Untuk TA sendiri, TA sendiri, Bang? TA dari Jakarta, dan tadi kita amankan di salah satu hotel di Bandung. Itu hotelnya berbintang berapa, Bang? Terus di daerah mana, Bang? Pokoknya salah satu hotel di Bandung. Saat ditangkap itu sedang melakukan... Ya, sedang di kamar. Sementara itu untuk pengembangan penyidikan, TA diamankan bersama 3 muncikari dan seorang suami dari salah seorang muncikari. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menganiaya bocah umur 4 tahun, diduga karena tanamannya dirusak korban. Aksi penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi seorang ibu rumah tangga menganiaya seorang anak kecil tertangkap CCTV di Jalan Lebak Jaya, Kabupaten Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Video penganiayaan ini pun kemudian viral di media sosial. Pelaku menganiaya bocah tetangganya yang baru berusia 4 tahun diduga kesal karena tanamannya dirusak. Alih-alih mencegah kerusakan, pelaku berinisial R justru mengejar dan menganiaya bocah. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan orang tua korban ke Mapolrestabes Palembang. Ya, FP-nya sudah masuk di kita ya, tapi masih di disposisi Bapak Kasarreskrim. CCTV-nya juga ada, bukti sudah lengkap. Mungkin kita akan melakukan upaya untuk mengambil si pelaku kekerasan terhadap anak. Polisi masih mendalami laporan keluarga korban dan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara. Polisi juga masih menyelidiki kasus ini dan belum menentukan status terlapor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkap jaringan narkoba lintas provinsi yang melibatkan oknum anggota polisi sebagai pengedarnya. 3 orang tersangka ditangkap beserta barang bukti 500 gram sabu. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah membekuk 3 tersangka jaringan narkoba lintas provinsi. Mirisnya salah seorang tersangka berinisial DWS adalah anggota polisi yang berdinas di Polres Wonosobo, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus berawal dari ditangkapnya tersangka kurir narkoba berinisial HS pada awal Desember 2020. Tersangka ditangkap saat mengantar paket sabu dari Jakarta ke Surakarta. Dari pengembangan kasus, BNNP menangkap tersangka oknum polisi DWS yang berperan sebagai pengedar narkoba di wilayah Solo Raya. Sengaja saya undang Direktur Narkoba pada kesempatan ini karena ada salah satu oknum, ya sekali lagi salah satu oknum dari kepolisian yang mana yang bersangkutan bertugas di Polres Wonosobo. Ini sedang dikembangkan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah. Petugas juga menyita barang bukti paket narkoba jenis sabu edar dengan total 500 gram. Para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Sementara oknum polisi yang terlibat juga terancam pemecatan. Dari Jakarta, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke kasus mutilasi Bekasi, di mana setelah proses identifikasi selesai, jenazah korban dimakamkan di kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah hari ini. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga korban.
Keluarga korban mutilasi Bekasi hanya bisa pasrah saat peti jenazah Doni Saputra tiba di rumah mereka sesaat sebelum pemakaman. Sejumlah kerabat pun berupaya menenangkan ibu korban Rusmini yang terus menangis saat mengetahui anak pertamanya pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sebelum dipulangkan jenazah Doni Saputra, korban mutilasi yang ditemukan di Kalimalang, Bekasi pekan lalu, sempat berada di Rumah Sakit Polri untuk serangkaian proses pencocokan DNA hingga otopsi. Korban dikebumikan di pemakaman keluarga yang berjarak 3 km dari rumah duka. Karena kita dapat konfirmasi dari keluarganya juga bahwa semalam semua urusan yang ada di kepolisian Ramat Jati sudah bisa diselesaikan dan alhamdulillah tadi jam 5 sudah sampai rumah duka. Meski ikhlas dengan peristiwa mutilasi yang menimpa korban, pihak keluarga meminta pelaku dihukum berat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bawaslu temukan kejanggalan data DPTB dan daftar hadir pemilih pada Pilkada Tangsel 2020. Kami akan kembali sesaat lagi.